Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan. Selamat pagi. Bersyukur untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita, di mana Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah mengabaikan kita. Pertolongannya selalu nyata dan tidak pernah terlambat bagi kita. Dan kita bersyukur bila kita boleh ada sebagaimana kita ada pada hari ini, itu adalah karena kasih setia Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita. Apapun musim hidup yang tengah kita jalani, percayalah Tuhan beserta kita. Saudara, mari sebelum kita akan membaca merenungkan firman Tuhan, kita satukan hati untuk kita berdoa, memohon hikmat pimpinan Tuhan, biarlah melalui firman-Nya kita boleh terus dibangun, diteguhkan di dalam kebenaran Tuhan. Saudara, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah-Mu di dalam kehidupan ini. Engkau selalu ada beserta dengan kami. Engkau tidak pernah mengabaikan atau bahkan meninggalkan kami. Kami sungguh percaya pertolongan-Mu Tuhan selalu nyata dalam hidup kami. Tuhan pimpin, sebentar kami hendak membaca merenungkan firman Tuhan. Biarlah melalui perenungan ini kembali iman kami boleh dibangun dan diteguhkan di dalam Engkau. Tuhan, tolong kami serahkan waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada pagi ini saya ingin mengajak kita sekalian untuk memperhatikan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Nah, saudara sekalian kasih Tuhan, di tengah dunia yang penuh dengan kepalsuan, di mana banyak orang saudara lebih mementingkan kepentingan diri sendiri, banyak orang juga yang akhirnya saudara tidak lagi mempedulikan mana yang baik, mana yang benar. Yang penting apa yang menjadi keinginan, kepentingan diri mereka itu terpenuhi, tidak peduli bagaimana caranya atau bagaimana urusan benar atau salahnya. Nah, saudara, kita bisa melihat dari semuanya itu, dari waktu ke waktu, saudara, hati manusia seringkali digambarkan menjadi tempat yang paling gelap, paling saudara berbelit-belit dan seterusnya. Banyak orang saudara akhirnya lebih memilih untuk memperhatikan penampakan atau penampilan luar daripada urusan hati. Bagaimana kondisi hati dirinya dan seterusnya. Nah, tetapi saudara perhatikan firman Tuhan yang kita baca pada pagi ini menunjukkan bahwa Yesus tidak hanya menyoroti atau memperhatikan penampilan kita secara lahiriah atau penampakan luar kita, tetapi Yesus menyoroti, Yesus punya tempat, yaitu berbicara tentang bagaimana kondisi hati kita. Nah, saudara, oleh karena itu Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya. Nah, saudara, ucapan ini mengandung pengajaran yang mendalam tentang bagaimana relasi manusia dengan Allah yang kudus dan panggilan untuk bagaimana kita akhirnya menjaga hati kita atau meminta Tuhan menolong kita untuk kita membangun kondisi hati yang benar. Nah, saudara, di sini kita melihat di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-8. Sekali lagi Yesus mengatakan, mereka yang suci hatinya dikatakan adalah orang-orang yang berbahagia karena mereka akan melihat Allah. Nah, saudara, dari kata aslinya, kata suci ini berarti murni, bersih, tidak ada kotoran atau tidak bercampur dengan sesuatu yang tidak kudus. Hati yang suci bukan hanya berarti saudara bebas dari dosa moral, tetapi juga di sini kita bisa melihat hati yang suci adalah hati yang bebas dari kepura-puraan atau ada motif-motif tertentu tersembunyi di mana saudara kita bisa melihat itu semua menjurus kepada satu maksud, yaitu
agar kepentingannya terpenuhi atau maksudnya terpenuhi. Dan di sini kita juga bisa melihat hati yang suci adalah hati yang tidak terbagi-bagi. Alias kalau kita bisa memberikan satu istilah, yaitu adalah hati yang berintegritas. Hati yang utuh, hati yang jujur di hadapan Tuhan. Hati yang kalau kita boleh gambarkan adalah hati yang benar-benar terfokus, terarah kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Itulah sebabnya saudara, Yesus mengatakan ketika seseorang memiliki hati yang suci seperti itu, maka orang tersebut akan berbahagia karena orang tersebut akan melihat Allah. Nah, itu berarti saudara, orang tersebut ada di dalam hadirat Tuhan, ia ada di dalam perhatian Tuhan, sehingga saudara, orang yang hatinya suci, hatinya bersih, boleh dikatakan adalah orang yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan, dan orang ini adalah orang yang disayang atau diperhatikan oleh Tuhan. Nah saudara, gambarannya adalah seperti Daud. Daud berulang kali dikatakan sebagai orang yang hatinya terarah kepada Allah. Hatinya hanya menginginkan Allah. Daud digambarkan seperti orang yang hatinya saudara sungguh-sungguh murni. Meskipun memang Daud pernah jatuh, Daud pernah ada di dalam kondisi yang bersalah, berdosa. Tetapi kita melihat di tengah kondisi yang seperti itu, yang demikian, Daud tidak melupakan atau tidak lari dari Allah, melainkan ia kembali berbalik kepada Allah. Itu sebabnya Allah sungguh memuji hati Daud, dan Allah memperhatikannya. Allah menyayangi Daud, Allah memberkati hidup Daud. Dan Daud pun saudara ada di dalam satu kondisi yang boleh dikatakan ya intim bersama dengan Tuhan. Nah saudara, perenungan ini mengingatkan kita untuk kembali apa saudara? Kembali memeriksa kualitas hati kita di hadapan Tuhan. Apakah hati kita murni? Atau apakah hati kita betul-betul menginginkan Tuhan, tidak yang lain? Hati yang berintegritas, yang utuh. Atau jangan-jangan hati kita adalah hati yang gelap, hati yang penuh dengan kepalsuan, hanya mementingkan kepentingan diri, penuh dengan iri hati, dan sebagainya. Di sini kembali Tuhan mengingatkan kita, mari kita perhatikan, kita menjaga kondisi hati kita, dan kita memohon supaya Tuhan yang menolong kita untuk membentuk hati kita seturut dengan apa yang Tuhan mau. Kiranya melalui perenungan ini kembali kita diingatkan untuk kita memiliki kondisi hati yang suci, yang benar di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman yang boleh menegur dan meneguhkan kami. Tolong kami Tuhan untuk tidak hanya berhenti di dalam membaca dan mendengar perenungan firman-Mu, tetapi kami boleh menjadi pelaku akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.